Hai anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Materi apa yang akan kamu terima pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, kita bertemu lagi di materi pagi hari ini, yaitu materi yang ketiga, teks yang ketiga yang akan kamu pelajari, yaitu teks eksposisi. Saya tandai dengan teks eksposisi 1. KD yang akan kita capai pada pembelajaran ini adalah KD 3.5. Tujuan pembelajaran ini diharapkan pada akhir pembelajaran kamu bisa 1. Menentukan pola pengembangan teks eksposisi. Yang kedua, menentukan gagasan umum dan gagasan khusus pada teks eksposisi. Yang ketiga, menentukan fakta dan pendapat pada teks eksposisi. Sebelumnya, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi yaitu teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta. Teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai fakta. Nah, unsur utama teks eksposisi itu apa? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan pendapat disertai fakta. Nah, unsur utama teks eksposisi yaitu berupa pendapat dan fakta. Pendapat atau istilahnya bisa juga gagasan. Gagasan atau pendapat ini bersifat subjektif. Sedangkan fakta yaitu pernyataan yang bersifat kenyataan, sifatnya objektif. Jadi apa adanya, sesuai kenyataannya, itu fakta. Sedangkan gagasan atau pendapat tadi adalah sifatnya subjektif, berupa pendapat dari seseorang. Ya. Pada teks eksposisi ini nanti kamu juga akan belajar tentang pola-pola pengembangan pada teks eksposisi, pola-pola pengembangan paragraf pada teks eksposisi. Pola-pola pengembangan paragraf pada teks eksposisi itu apa saja? Yang pertama, pola umum khusus. Pola umum khusus ini sering juga disebut dengan paragraf deduktif. Bagaimana ciri-cirinya? Paragraf deduktif atau paragraf yang berpola umum khusus itu jika kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalimat utama. Ya, jadi saya ulangi lagi pada materi yang lalu, sebuah paragraf itu mempunyai gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok itu dituangkan dalam sebuah kalimat, namanya kalimat utama. Nah, pada paragraf yang berpola umum khusus ini, kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Yang kedua, pola khusus umum atau orang sering menyebut dengan istilah paragraf induktif. Bagaimana ciri-cirinya paragraf induktif ini? Apabila kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ini kalimat yang berpola khusus umum atau disebut juga dengan paragraf induktif. Nah, contohnya bisa kamu lihat di modulmu halaman 13. Pola umum khusus dan pola khusus umum. Yang ketiga, atau di sini C, adalah pola ilustrasi. Bagaimana paragraf yang berpola ilustrasi itu?
jika kalimat-kalimatnya berisi ilustrasi yang meyakinkan kebenaran gagasan. Dia menjelaskan, bentuknya penjelasan-penjelasan, ya, menggambarkan. Contoh paragrafnya bisa kamu lihat di modulmu halaman 14. Yang keempat atau D di sini adalah pola perbandingan. Bagaimana paragraf yang berpola perbandingan itu? Jika kalimat-kalimatnya membandingkan. Jadi untuk meyakinkan pendapat, maka menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membandingkan. Membandingkannya itu bisa dua hal atau lebih. Nah, contohnya bisa juga kamu lihat di halaman 14. Pola perbandingan. Contoh paragrafnya. Selain tadi dalam pengembangannya itu ada pola perbandingan dan sebagainya tadi sampai pola umum khusus umum, ya, ilustrasi. Nah, dalam menyimpulkan sebuah teks eksposisi, maka kita juga harus bisa menentukan gagasan umum dan gagasan khusus. Gagasan umum itu sering juga disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Tadi sudah saya singgung ketika kita membahas tentang pengembangan paragraf, ya. Nah, memang dalam sebuah paragraf itu isinya ada berupa gagasan umum, ada berupa gagasan khusus. Gagasan umum atau gagasan pokok atau ide pokok itu gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Kalau itu paragraf eksposisi, ya Pak, menjiwai paragraf eksposisi tersebut. Nah, dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan umum. Kalau gagasan khusus, gagasan yang menjelaskan gagasan umum, jadi yang memerinci, yang menguraikan, yang menjabarkan. Ya. Nah, gagasan khusus atau gagasan penjelas itu biasanya lebih dari satu dalam satu paragraf, lebih dari satu kalimat. Tergantung dari panjang pendeknya kalimat. Nah, di modulmu halaman 14 itu ada cara mengelompokkan atas gagasan umum dan gagasan khusus. Kamu lihat di situ, gagasan umum itu hanya satu kalimat, gagasan khusus itu ada beberapa kalimat. Kamu lihat contoh nanti, ya, untuk latihan di soal berikutnya. Soal selanjutnya. Selain gagasan umum, selain pengembangan paragraf, ada juga jenis-jenis paragraf di dalam teks eksposisi ini. Berdasarkan letak gagasan utama, jenis-jenis paragraf itu ada 3. Paragraf deduktif, paragraf induktif, di awal tadi sudah saya jelaskan. Contohnya juga sudah kamu lihat di halaman modulmu di halaman 13, ya. Nah, yang saya jelaskan yaitu sekarang paragraf campuran. Paragraf campuran itu bagaimana? Paragraf campuran itu paragraf yang memiliki 2 kalimat utama. Ya, tadi di awal sudah saya jelaskan, gagasan utama itu dituangkan dalam kalimat yang namanya kalimat utama. Nah, pada paragraf campuran itu kalimat utamanya ada 2. Dituangkan dalam awal paragraf, diulangi lagi pada akhir paragraf. Tetapi meskipun ada 2 kalimat utama, gagasan utamanya tetap 1. Ya, contohnya bisa kamu lihat di modul halaman 15. Jadi diulangi. Kalimat pengulangan tadi tidak harus sama. Bisa dengan kalimat lain tetapi intinya sama. Ya, itu paragraf campuran. Nah, itu ada beberapa penjelasan tadi sudah kamu dengarkan. Nah, sekarang
kamu lihat di halaman 15 itu ada contoh cara menguraikan sebuah paragraf eksposisi atas fakta dan pendapat, ya, atas gagasan umum dan gagasan khusus. Di halaman 15 itu ada contoh di situ. Kemudian ya, gagasan umum, gagasan khusus, pola pengembangan paragraf yang bagaimana itu kamu lihat, itu sudah ada semua contohnya. Nah, kalau kamu sudah mengamati contoh tersebut, kamu mengerjakan soal dari modul halaman 16. Ya, kerjakan seperti contoh, buatlah tabel seperti contoh. Apa yang harus kamu kerjakan, semua pertanyaan sudah tercantum di sana. Ya, nah, selamat mengerjakan. Apabila kamu kurang jelas, kamu bisa menghubungi saya. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.